2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Penyuluhan Komunikasi Pembangunan akan membuat tugas akhir terkait pembuatan video. Stay tune ya teman-teman. Oke baik teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Husein Satrio dari program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian dan rekan saya Nuria Maharani. Kami di sini akan menyelesaikan tugas akhir terkait permasalahan pertanian melalui komunikasi pembangunan. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu petani muda yang ada di Banyuwangi, yaitu mungkin boleh perkenalan diri dulu Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdiana Raflianto, bisa dipanggil Rafli. Saya petani buah naga dan cabai. Oke, ternyata cukup menarik ya teman-teman, bahwa pertanian baik itu cabai dan buah naga kan dibutuhkan di masyarakat hari ini. Apalagi cabai sebagai komoditas utama untuk bahan masak bagi ibu-ibu rumah tangga. Nah, sebelum itu mungkin saya ingin bertanya dulu Mas. Mungkin Mas Rafli ya. Mas Rafli ini sudah berapa lama menjadi petani dan berapa lama gabung menjadi kelompok tani? Saya itu mulai minat di dunia pertanian itu sejak tahun 2020. Setelah corona itu mulai usai, saya berkecimpung di dunia pertanian. Untuk gabung kelompok tani sendiri, saya sudah hampir 2 tahun ini sih join kelompok tani, namanya itu kelompok tani Anom Jaya, itu desa saya itu. Baik. Mungkin kita masuk ke beberapa pertanyaan ya Mas. Siap. Ini kalau Mas sendiri udah bertani itu dengan luasan lahan berapa? Untuk cabai berapa? Untuk buah naga berapa? Untuk luas sendiri itu untuk cabai 1/4 hektar, untuk buah naga itu 3/4 hektar. Oke, berarti udah lama juga ya kan bertani. Nah ini untuk hari ini pada umumnya tuh apa sih tantangan-tantangan yang sering banget dihadapi oleh petani-petani dalam budidaya cabai, bahkan budidaya buah naga itu sendiri? Nah, itu cuaca. Kan sekarang itu cuaca itu kurang menentu ya Mas ya. Jadi kayak tumbuhan itu rentan terhadap hama dan penyakit. Yang kedua itu fluktuasi harga. Jadi sekarang itu nggak seperti dulu Mas. Pas awal corona itu harga cabai itu bisa sampai 80 sampai 100 ribu per kilo. Untuk sekarang itu harganya itu paling mahal tuh mentok di harga 60 ribu. Jadi yang untuk tantangan untuk sekarang itu di harga. Kalau buah naga sendiri harganya cukup stabil ya. Saya pikir harganya itu relatif dari 10.000 sampai 15.000 untuk per kilonya untuk size A itu. Selanjutnya itu bisa mendapatkan berapa kilogram ketika penanamannya maksimal gitu. Misalnya penanaman cabai dengan luas lahan yang Mas punya itu paling banyak kemarin dapat berapa kilogram, dan buah naganya berapa kilogram paling maksimal itu? Untuk saya itu kalau buah naga selama saya menanam itu paling maksimal tuh buah naga bisa tembus sampai 3 ton dalam satu panenan. Kalau cabai itu saya maksimal tuh 5 pintal saja. Mungkin ada pertanyaan dari rekan saya selanjutnya, boleh Mbak Rizda? Oke, kalau tadi kan udah dijelasin terkait lahannya berapa, terus kayak berapa lama menjadi petani juga, terus kayak tantangan apa yang harus yang ada gitu kan. Kalau dari saya sendiri nih, tips apa sih buat anak muda yang zaman sekarang ini untuk terjun ke dunia pertanian? Terus kalau misalnya nggak punya lahan itu, apakah bisa untuk mulai pertanian? Oke, baik ya Pak. Saya jawab. Jadi untuk tips-tips anak muda agar mau bertani, yang pertama itu berani ambil risiko. Karena bisa dikatakan bertani itu seperti investasi ya. Jadi kayak kita itu modal dulu, untuk hasil kita pikir belakangan.
itulah menjadi anak muda itu malas bertani karena apa? Karena hasilnya itu tidak bisa ditentukan sekaligus. Jadi kayak kita harus modal dulu, tapi hasilnya itu belum pasti. Jadi kayak gitulah. Makanya saya bilang tips untuk bertani adalah mau ambil resiko. Untuk bagi para pemirsa yang bagaimana sih bertani kalau tidak punya lahan ya? Untuk ini pengalaman pribadi saya dulu itu sempat mengalami kerugian lah di salah satu bisnis saya di bidang sewa kostum. Kemudian saya bingung lah untuk mengembalikan modal saya untuk bisnis saya tersebut. Terus saya berpikir, kenapa saya nggak coba untuk bertani saja? Pada masa itu saya sama sekali tidak punya lahan. Jadi yang saya langkah ambil pertama itu, saya pinjam sertifikat rumah saya. Setelah itu saya ambil dana kur, tapi karena pada waktu itu usia saya masih muda, kan tidak diperbolehkan. Jadi saya pakai ambil dana kur atas nama orang tua saya atau bapak saya. Untuk pertama itu saya ambil modal 15 juta untuk sewa lahan 1/4. Kemudian lah dari modal 15 juta itu saya gulung hingga menjadi berhasil sampai sekarang. Untuk kondisi hari ini tuh kan banyak juga tantangan, kadang masalah pupuk, dukungan pemerintah yang kadang banyak problematik. Nah mungkin untuk petani kondisi hari ini tuh bantuan atau layanan apa aja kira-kira Mas yang memang benar-benar dibutuhkan oleh para petani untuk menunjang pertumbuhan produktivitas pertanian sendiri. Kalau dari pengalaman saya tuh, yang paling dibutuhkan untuk petani itu yang pertama subsidi pupuk sih. Soalnya apa? Kalau pemerintah mau mensubsidi pupuk besar-besaran, petani kan juga pasti akan melakukan investasi ke tanah lahannya itu besar-besaran juga. Kalau pupuk kita mahal dan hasilnya kita tidak menentu, kan membuat petani ragu untuk mengambil keputusan. Jadi yang pertama itu pemerintah harus mensubsidi pupuk agar petani itu mau giat bekerja. Yang kedua itu sediakan penyuluh di berbagai titik, khususnya itu program satu desa satu penyuluh. Karena apa? Untuk petani sekarang itu kurang ada arahan. Kalau saya petani muda enak, bisa kita searching, kita lihat HP, kita belajar lah lewat manapun saja. Tapi kan rata-rata itu petani ya di desa saya itu rata-rata usia 45 ke atas. Jadi kayak teknologi sekarang itu jarang digunakan oleh petani di desa saya. Jadi peran penyuluh itu sangat diperlukan untuk supaya menjalankan program pertanian yang sustainable atau berkelanjutan. Sejauh mana sih lembaga penyuluhan itu mempengaruhi keputusan petani? Untuk lembaga penyuluhan itu harus terjun ke lapang sih. Untuk ya seperti terjun ke lapang, apa ada petani ada problem dalam dunia pertanian tuh penyuluh harus mau terjun untuk membantu petani tersebut. Jadi kayak misal nih pupuk sekian, kan dosis untuk pemupukan itu pasti petani rata-rata tidak tahu lah. Jadi peran penyuluh itu diperlukan seperti itu untuk mengetahui dosis-dosis pemupuk, cara perawatan, cara pengobatan, sehingga apa menyebabkan hasil panen itu lebih maksimal. Jadi peran penyuluh itu sangat diperlukan oleh petani sih. Mungkin terakhir Mas nih pesan-pesan atau pesan buat teman-teman semua yang mau memulai usaha tani atau memulai bertani, boleh disampaikan gitu untuk motivasi teman-teman semua. Pesan-pesan untuk teman-teman semuanya ya, sekali lagi jangan malu menjadi petani. Memang sih petani itu sering dianggap kalangan rendah atau bisa dikatakan itu kalangan menengah ke bawah. Tapi kalian harus ingat, jangan malu menjadi petani. Karena apa? Memang sih pekerjaan kita itu kotor, gak seperti orang-orang berjas, berpakaian rapi dan bersih. Pakaian kita tuh selalu kotor, tapi masalah hasil atau pendapatan kami bisa diadu dengan para pekerja yang menggunakan baju rapi dan berjas. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan malu untuk bertani. Teman-teman sekalian, cukup penyampaian pertanyaan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Rafli. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di lain kesempatan untuk kita bisa sharing-sharing ilmu yang lain. Mungkin cukup sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah pembuatan video hari ini, kami ucapkan dengan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.